akan sedih, hamba ditinggal sendiri. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Ini merupakan museum pengkhianatan PKI atau Partai Komunis Indonesia. Dokumentasi dari kekejaman para PKI yang membunuh 7 pahlawan revolusi yang terdiri dari 6 jenderal dan 1 perwira. Ini merupakan eksekusinya. Dan ini dokumentasi pada saat PKI itu terjadi. Ini replikanya. Nah, anggota kelompok komunis ini bergabung dalam organisasi seperti Angkatan Pemuda Indonesia atau API dan Angkatan Muda Republik Indonesia atau AMRI. Jadi peristiwa tersebut terjadi pada 4 November 1945 di Tegal, Brebes, dan Pekalongan. Nah, peristiwa ini menjadi salah satu gambaran awal pemberontakan PKI di mana anggota komunis ini mencoba merebut kekuasaan di wilayah tersebut. Setelah kegagalan serangan tersebut, mereka melakukan serangan dengan membantai pejabat pemerintah pada 8 Oktober 1945. Mereka juga menyerang kantor kabupaten dan markas TKR di Tegal. Nah, ini merupakan jembatan di daerah Talang yang merupakan saksi bisu kekejaman dan pembunuhan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia terhadap pejabat pemerintah. Lalu di sini ada jembatan Talang, tempat gerakan 3 daerah membunuh Pamong Praja. Dan di sini ada wilayah kepresidenan Pemalang pada peristiwa 3 daerah tahun 1945. Dan ini ada tokoh-tokoh gerakan 3 daerah yang ditahan di penjara Wiragunan, Yogyakarta. Di sini ada tokoh-tokoh gerakan 3 daerah yang ditahannya di penjara Wiragunan, Yogyakarta pada tahun 1946. Dan ini merupakan kekejaman yang dilakukan oleh PKI. Di sini ada bekas Hotel Merdeka di Pekalongan yang pernah dipergunakan sebagai markas gerakan 3 daerah. Di sini juga ada alun-alun kota Tegal. Di sini ada aksi teror gerombongan Cemamat pada tahun 1945. Pada 9 Desember 1945, Cemamat merupakan tokoh komunis 1926 yang terdiri sebagai ketua komunitas atau Komite Nasional Indonesia KNI, serang menuduh pemerintah Republik Indonesia di Banten sebagai kelanjutan pemerintahan kolonial. Rakyat dihasut untuk tidak mempercayai pejabat pemerintah. Pada tanggal 17 Oktober 1945, ia membentuk Dewan Pemerintah Rakyat Serang dan merebut pemerintahan Keresidenan Banten. Dan ini merupakan jembatan Sungai Cimancan di masa Bupati Lebak di Wilangun dibunuh oleh gerombolan Cemamat. Kemudian jenazahnya dibuang. Lalu di sini ada aksi kekerasan pasukan Ubul-Ubul di Sepatan, Tangerang pada 12 Desember 1945. Jadi pada tanggal 18 Oktober ini, Badan Direktur Dewan Pusat di bawah pimpinan Ahmad Khairon dengan didampingi oleh tokoh komunis bawah tanah berhasil mengambil alih kekuasaan pemerintah Republik Indonesia di Tangerang. Di sini ada pemberontakan PKI di Cirebon pada 14 Februari 1946 dengan dalih untuk pemerintahan Konferensi Laskar Merah pada Januari. Pimpinan PKI Mr. Joseph dan Mr. Suprapto mendatangkan kesatuan Laskar Merah dan Jawa Tengah dan Jawa Timur ke Cirebon sebanyak 3.000 orang. Jumlah itu masih ditambah dengan kekuatan Laskar Merah. Dengan pasukan itu PKI melakukan unjuk kekuatan mereka, berbaris keliling kota. Dan ini ada dokumentasinya.
peristiwa revolusi sosial di Lakkat pada 9 Maret 1946. Lahirnya Republik Indonesia belum sepenuhnya diterima oleh kerajaan-kerajaan yang masih ada di Sumatera Timur. Akibatnya timbul rasa tidak puas pada sebagian rakyat dan menuntut agar sistem kerajaan dihapus. Situasi ini dimanfaatkan oleh kelompok komunis atau PKI untuk menghapuskan pemerintahan dengan cara kekerasan. Dan di sini ada dokumentasinya. Diorama pemogokan buruh. Di sini ada lapangan di depan pabrik Goni Delanggu di mana pernah terjadi aksi mogok kerja oleh para buruh Sarpupri pada 1948. Dan sini suasana buruh pabrik Goni dalam menjalankan aktivitas sebelum pemogokan. Di sini ada pasar Delanggu, Klaten yang ramai didatangi pembeli sebelum terjadinya pemogokan buruh. Selanjutnya di sini ada pengacauan Surakarta untuk mengalihkan perhatian pemerintah Republik Indonesia terhadap kegiatan pemberontakan di Madiun. PKI ini dengan sengaja menciptakan suasana kacau di kota Yogyakarta. Lalu Yogyakarta merupakan pusat pemerintahan Republik pada saat itu. Terbunuhnya Kolonel Sutarto. Ini merupakan eksposisi pembangunan nasional di Taman Sriwedari, Surakarta. Di sana ada pemandangan sesudah peristiwa kebakaran pada eksposisi pembangunan nasional. Lalu di sini ada dokumentasi rangkaian pengacauan Surakarta ya, yang menghambat Merah menduduki stasiun kereta api Solo. Pemberontakan PKI Madiun. Nah, setelah gagal menjatuhkan kabinet Hatta melalui cara parlementer, maka organisasi yang berhaluan komunis ini menghimpun diri dalam Front Demokrasi Rakyat atau FDR. FDR juga melakukan aksi-aksi politik dan tindak kekerasan. Aksi itu makin meningkat ketika Musso yang baru kembali dari Moskow mengambil alih pimpinan PKI. Lalu Musso ini menuduh Soekarno-Hatta untuk menyelewengkan perjuangan bangsa Indonesia. Sebaliknya, ia mengajukan tesis yang berjudul Jalan Baru untuk Republik Indonesia. Di sini ada gedung markas BKPRI. Dan ini merupakan foto seorang Musso berpidato di hadapan massa rakyat Madiun. Lalu merupakan korban keganasan dari pemberontakan PKI Musso. Nah, di sini ada pembunuhan di Kawedenan Ngawen. Pada tanggal 18 September 1948, markas kepolisian distrik Ngawen diserbu oleh pasukan PKI. 24 orang anggota polisi ditahan dan 7 orang yang masih muda ini dipisahkan. Mereka ditelanjangi kemudian disekap di sebuah ruangan sempit di belakang Kawedenan Ngawen. Selama disekap tanpa busana, mereka makan diberi sekali. Kemudian datang pemerintah dari pimpinan PKI Blora agar mereka dihukum mati. Ini merupakan proses eksekusinya. Di sini merupakan ada pembebasan Gorang Gareng pada 28 September 1948. Pada waktu itu PKI melakukan pemberontakan di Madiun. Mereka menculik lawan politiknya seperti alim, ulama, tokoh masyarakat,
lalu pamong praja dan polisi. Tindakan ini dilakukan tidak hanya di Madiun, tetapi juga dilakukan di daerah-daerah lain termasuk Goranggaring ini. Nah ini nih, di sini ada penghancuran PKI di Soko. Setelah gagal merebut kota Trenggalek, Batalion Maladi Yusuf membuat kubu pertahanan di desa Soko di kaki Gunung Wilis, Ponorogo. Di sini terdapat pula pasukan PKI lainnya di bawah pimpinan Suhardi dan pasukan Panjang Cokro Priyono, sehingga pertahanan pasukan PKI bertambah kuat. Lawan-lawan politiknya antara lain asisten Wedana yaitu Camat Soko sudah lebih dulu dibersihkan. Lalu pada 28 September, Kompi Sumadi dari Batalion Sunandar dan Kompi Sabirin Muhtar dari Batalion Mujalin melakukan serbuan terhadap kubu pertahanan pasukan PKI tersebut dari dua arah. Kompi Sumadi menyerbu dari arah selatan, berhasil membentuk Puyangan, sebuah bukit yang tidak jauh dari markas komando pasukan PKI.